kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita di segmen ini akan bergabung langsung dari Kota Pahlawan ya. Ada epidemiolog UNR, ada Pak Windu Purnomo dari Surabaya. Apa kabar Surabaya, Pak? Baik. Sehat ya, Pak? Cerah. Aduh. Agak mendung. Agak mendung. Jakarta sering mendung, Pak. Sering hujan. Baik, Pak, kita bicara vaksinasi dan juga pasca vaksinasi untuk beberapa orang dan beberapa golongan. Kita tahu vaksinasi bukanlah alat atau tools terakhir, karena banyak sekali 3M, tracing, testing juga harus kita pergunakan. Tapi banyak nih Pak yang sudah divaksin merasa bahwa wah kebal, acu tak acu, padahal belum tentu ya Pak ya. Atau gimana pendapat Pak Windu sebagai epidemiolog? Yeah. Jadi ini bukan sekedar pendapat ya, tetapi memang pengetahuan bahwa memang vaksin itu kan baru bisa memberikan perlindungan itu adalah 2 minggu paling cepat ya, 2 minggu setelah dosis kedua. Dosis kedua, nah, baik. Itu dosis kedua, ya. Itu yang pertama. Dan pada yang lebih tua, jadi yang di atas 59 tahun, itu sedikit mundur. Jadi artinya agak lebih lama ya? Bisa lebih panjang, ya bisa 3 minggu, ya atau bahkan sebulan setelah dosis kedua. Itu baru vaksin memberikan antibodi yang protektif ya. Baik. Protektif. Nah, selain itu yang harus diketahui oleh masyarakat adalah bahwa namanya vaksin ini, vaksin yang beredar ya, yang sampai saat ini beredar. Sekarang di Indonesia sudah ada 2 yang masuk, yaitu yang baru kemarin AstraZeneca ya. Iya, AstraZeneca. Itu belum beredar maksudnya belum ke masyarakat. Tapi yang pertama Sinovac. Itu yang jelas bahwa vaksin-vaksin ini itu preventing disease ya. Jadi artinya kalau orang sudah terproteksi, itu yang diproteksi adalah bahwa dia tidak akan sakit. Artinya gejalanya, jadi dia masih bisa kemasukan virus, tetapi virus itu tidak membuat dia sakit. Baik. Ya, jadi artinya gejalanya ringan. Tetapi dia masih bisa nulari orang lain gitu. Ya, karena virusnya sudah berada di tubuhnya, tetapi dia tidak menjadi sakit. Makanya karena itu, baik yang belum divaksinasi karena belum mendapatkan giliran, maupun mereka yang sudah divaksinasi harus tetap protokol kesehatan itu harus 100% dijalankan. Ini knowledge yang penting sekali dari Pak Windu bahwa tadi antibodi terbentuk setelah dosis kedua itu 2 minggu, bervariasi ya Pak ya, tergantung usia, tapi paling cepat tadi 2 minggu. Dan tadi walaupun kita divaksin mungkin agak sedikit kebal seperti itu, tapi kita bisa sangat menjadi penular itu bisa ya Pak ya? Betul, masih bisa menularkan, dan itu yang bahaya. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama untuk siapapun yang sudah divaksin, tidak ada alasan untuk tidak tetap pakai masker ya Pak ya? Betul. Dan jaga jarak. Lalu Pak, kita bicara proses vaksinasi di tanah air. Ada berbagai kategori untuk saat ini kan, ada awak media, lansia, juga ada pemuka agama, pelayan publik. Anda melihat proses ini, apakah sudah cukup tepat untuk golongan-golongannya atau harusnya ada golongan lain yang dimasukkan di awal seperti ini, Pak? Jadi vaksinasi kan tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat penularan, ya, dan jadi artinya menurunkan, mencegah sakit, ya. Jadi tentu mereka yang paling berisiko untuk sakit karena dia terpapar oleh orang lain seperti nakes, itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya kematian. Jadi mereka yang sangat berisiko untuk meninggal kalau dia tertular, yaitu siapa itu? Para lansia, kemudian para mereka yang punya komorbid, ya, jadi penyakit penyerta, itu harus menjadi prioritas pertama. Jadi di dunia itu selalu 2 golongan itu yang paling pertama divaksinasi, yaitu para nakes, tenaga kesehatan atau SDM kesehatan, dan kemudian yang kedua adalah para mereka yang lansia, jadi yang di atas, yang 60 tahun ke atas dan yang punya komorbid, itu yang didulukan. Baru berikutnya adalah golongan lain. Baik. Nah, jadi
pemerintah sebenarnya sudah tepat ya. Jadi lansia ini masuk tahap kedua. Baik. Dan itu yang tepat sudah. Yeah. Baik. Jadi sejauh ini sudah cukup baik ya Pak ya untuk kategori-kategori atau yang diprioritaskan memang yang rentan seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak. Lalu kita bicara juga untuk kita tahu kan beberapa penyintas ini juga divaksin. Kemarin saya dengar syaratnya itu setelah 3 bulan kalau tidak salah. Apakah ini menurut Anda efektif atau sebenarnya kalau kita tahu penyintas kan bukannya sudah punya antibodi Pak karena sudah pernah kena seperti itu. Gimana Pak? Ya, makanya karena itu mereka yang penyintas tidak langsung divaksinasi ya. Baik. Kalau dia masih belum sampai 3 bulan, karena memberi kesempatan dulu kepada mereka yang belum mempunyai kekebalan. Tetapi kita tahu bahwa antibodi itu tidak selamanya ada di tubuh kita. Ya, meskipun dia pernah tertular, nanti lambat laun dia akan menurun gitu. Nah, jadi para penyintas ini kan juga bermacam-macam ya. Ada yang antibodinya bisa bertahan lama karena virus yang masuk itu lebih besar pada saat dia tertular kemarin itu ya. Sehingga dia menjadi lebih tinggi ya kalau dia memang punya gejala yang lebih berat saat itu dan dia selamat ya. Tetapi yang tanpa gejala itu sebenarnya lebih rendah ya antibodinya. Sehingga dia bisa lebih cepat turun antibodinya sehingga dia tidak terlindung. Makanya karena itu diputuskan mereka para penyintas tetap akan diberikan vaksinasi, tetapi setelah 3 bulan. tadi bulan ketiga pasca dia sembuh. Gitu. Ini pertimbangannya tadi ya Pak ya. Nah itu juga jadi edukasi bersama bahwa sebenarnya yang penyintas juga memang perlu mendapat vaksin tapi bukan prioritas ya Pak untuk saat ini karena tadi ada jeda waktunya mereka mungkin masih punya antibodi. Lalu Pak kita bicara bahwa kabar baik bahwa vaksinasi berlangsung ya dan banyak yang sudah mendapatkan vaksin dan angka juga sedikit melandai sedikit saya bilang ya Pak ya bukan banyak. Anda sebagai epidemiolog melihat perkembangan atau prediksi di kedepannya ketika proses ini berlangsung dan juga angka sudah menurun walaupun kita juga ada ancaman mutasi bahwa ada mutasi baru seperti itu. Anda melihat bahwa kedepannya apakah kondisi akan lebih baik seperti itu Pak? Tentu ya. Jadi artinya gini. Tapi tentu kita tidak bisa terlalu berharap pada vaksin ya karena vaksin ini kan masih panjang ya, masih panjang. Jadi sampai hari ini kita masih memasukkan ke dalam tubuh penduduk itu warga itu masih sekitar kalau angka yang saya punya ini hanya 4,8 juta masih sampai hari kemarin. Ya ini data resmi dari Kemenkes. Padahal sasaran kita adalah 181 juta. Betul. Ya toh? Dan itu 2 dosis kan? Jadi 360 juta lebih. Ya, padahal yang baru masuk hanya 4,8 juta dosis. Ya. Masih sangat kecil. Baik. Ya. Itu belum sangat kecil lah itu ya, belum sampai berapa persen itu ya, masih di bawah 5%. Nah, jadi artinya ya, kalau sekarang ada penurunan jelas belum berasal dari efek vaksin. Ya, tetapi ya mudah-mudahan itu karena kepatuhan yang bagus sebetulnya ya. Tetapi kalau kita lihat kepatuhan sendiri sebetulnya belum bagus itu di Indonesia. Ya karena kemarin sampai akhir tahun ada penurunan menjaga jarak aja sudah yang disiplin tinggal 45%. Ya. Jadi kemungkinan ya angka yang turun itu ya tidak sepenuhnya karena penularan yang turun ya. Tetapi karena memang terus terang saja kalau kita mau jujur ini yang namanya testing itu dan tracing itu memang tidak agak merosot gitu meskipun hari-hari kemarin itu bagus ya. Kemarin saya kaget dan surprise ya 61.000 ya testingnya ya padahal sebelumnya sangat rendah, ada yang 19.000, 20.000 yang jauh di bawah angka minimum yang disyaratkan oleh WHO yaitu 39.000 per hari untuk Indonesia. Ya, nah tapi kemarin bagus. Saya berharap itu dipertahankan hari kemarin ya. Mudah-mudahan hari ini juga tinggi sehingga betul-betul penurunan kasus itu karena memang penularan yang menurun.
bukan karena testing yang merosot gitu. Baik, jadi semoga Oke. karena penularan yang menurun bukan malah tracing atau tesnya yang merosot ya Pak ya. Ya betul, Jadi betul. tracing, tes itu testing tetap jadi prioritas masif ya Pak ya. Prioritas. Baik Betul. Pak, satu mungkin kalau kita bicara mutasi ini kan sudah ditemukan di Indonesia, kita perlu was-was nggak sih Pak? Atau sebenarnya ya tadi bahwa namanya virus, kalau kita tetap jaga kesehatan, vaksinasi dijalankan, ya nggak perlu was-was. Kalau dari Anda sendiri, dari pendapat seorang epidemiolog, melihat ada mutasi yang saat ini ada di tanah air, seperti apa? Tentu was-was ya. Karena varian yang terutama yang dari Inggris, ya, Afrika Selatan, B117, juga ada yang dari Brasil juga itu, ya. Dan mudah-mudahan ini kan sudah terlanjur kemasukan strain ya yang dari Inggris, bahkan sudah ada di 5 kota sampai hari ini kan, ada 5 kota ya di Indonesia. Dan saya tidak tahu apakah sebarannya seperti apa karena itu tentu diperlukan genomic surveillance yang bagus ya. Oke. Nah tentu itu akan meningkatkan penularan kan. Jadi kalau masyarakat kepatuhannya menurun seperti hari-hari ini, tentu itu berbahaya. Nanti vaksinasi tidak akan nututi ya kalau penularan itu tinggi. Kenapa? Karena herd immunity ya. Kan kita sekarang herd immunity-nya kan membutuhkan 70% dari jumlah penduduk. Ya itu dengan asumsi varian yang beredar itu adalah varian yang mempunyai tingkat penularan sebesar 3,8, artinya satu orang hanya menulari 3,8 orang lainnya. Baik. Tetapi kalau dengan yang Strain baru yang baru, ini itu setelah dihitung jadi 6,6. Satu 2 orang kali lipat. 6,6. Nah, itu membutuhkan herd immunity yang mencapai 85% dari jumlah penduduk. Oke. Jadi artinya menjadi makin sulit. Jadi Mbak Menkes kemarin mengatakan kita makin sulit. Benar itu apa yang dinyatakan oleh Mbak Menkes. Jadi kepatuhan protokol kesehatan itu yang justru di tengah-tengah ada varian baru ini harus lebih ketat. Baik. Ya, jadi 100% harus dipatuhi gitu. Oke, jadi memang bahwa tadi vaksinasi berjalan, ada strain baru, kita harus lebih waspada lagi ya Pak ya. Betul. Bukan malah lebih longgar karena tadi merasa bahwa vaksin sudah berjalan, walaupun tadi angkanya masih sangat kecil ya Pak untuk persentasenya ya. Oke, kecil. Pak Windu, terakhir mungkin apa saran atau langkah selanjutnya yang menurut Anda harus dilakukan pemerintah? Vaksin sudah berjalan, lalu juga kita juga sedang terus men-trace strain yang baru segala macam. Apa next-nya Pak? Agar kita tetap ada, paling tidak ada perbaikan untuk kedepannya dalam penanganan pandemi. Ya, jadi begini, terutama kan kita sudah berjalan vaksinasinya, tetapi kan masih sangat lambat ya. Sampai hari ke-56 kemarin, jadi kan sejak tanggal 13 Januari, awal dari vaksinasi di Indonesia, sampai hari kemarin itu vaccination rate kita baru 86.300 per hari. Itu sangat kecil. Karena kalau Bapak Presiden mengatakan kita harus selesai dalam 1 tahun untuk vaksinasi, itu sehari harus 1 juta dosis per hari. Dan itu sangat jauh di bawah itu. Belum sampai 100.000 ya. Jadi kalau kita kecepatannya serendah ini, ya pasti akan bertahun-tahun kita baru selesai vaksinasi. 100.000 saja per hari kita baru bisa menyelesaikan 10 tahun. Maka harus dipercepat ya. Jadi percepatan ini tentu yang ketergantungannya adalah pada penyediaan vaksin, yaitu yang kita masih tergantung dengan luar negeri. Dan itu yang harus betul-betul jaminan untuk ketersediaan tepat waktu itu yang betul-betul harus dikejar. Kemudian yang kedua bagi masyarakat tetap tadi ya 3M itu betul-betul harus dikerjakan, dipatuhi secara 100%. Ya baik yang sudah divaksinasi maupun yang belum divaksinasi. Ya jadi jangan abai. Jadi itu yang paling penting. Baik, ketersediaan vaksin tadi dan juga kita juga harus masyarakat 3M harus tetap dipatuhi ya Pak ya. Jadi untuk yang masih bandel, nggak pakai masker ya di tempat publik, ayo sama-sama kita sadar bahwa kita nggak jaga diri sendiri, tapi juga jaga orang-orang di rumah. Karena siapa tahu walaupun kita yang ngerasa aman, kita pulang ke rumah kan kita punya keluarga Pak ya. Betul. Baik Pak Windu, Pak Windu, suwun atas ilmunya dan juga waktunya, sehat-sehat untuk Bapak di Surabaya ya. Dan keluarga, terima kasih Pak. Selamat sore. Iya. Sami-sami Pak, baik. Dan demikianlah perbincangan kami
di segmen terakhir di Indonesia Bicara dengan tadi ada Pak Windu Purnomo, epidemiolog UNR dari Surabaya. Dan tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.